Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali untuk bersama-sama belajar tentang tajwid. Nah, di dalam kita membaca Al-Quran kita harus menguasai cara mengkolkolahkan huruf kolkolah, kemudian cara membedakan hamzah sukun, ain sukun, dan seterusnya. Kemudian cara membaca harful lin atau huruf lin, cara membaca tawasud atau baniyah, dan cara membaca huruf-huruf isti'la. Sekarang kita belajar membaca kolkolah dengan benar. Nah, huruf kolkolah ada 5 baju di toko. Nah, ada 5. Saat memantulkan huruf kolkolah jangan ditambahi dengan hamzah sukun seperti abe, aje, ade, atau ako. Tidak seperti itu. Sebab kalau kita menambahkan hamzah sukun saat kita membaca Al-Quran, nantinya itu bisa merusak ayat Al-Quran tersebut, merusak makna dari ayat Al-Quran, karena kita telah menambahkan satu huruf, yaitu hamzah sukun. Jadi saat membaca huruf qalqalah cukup seperti ini saja. Karena jim, ba, jim, dan dal hurufnya tipis, maka pantulannya seperti ini. Abe, aje, ade. Nah, po dan kof huruf tebal, pantulannya juga tebal, tapi pantulannya sedikit aja. Apo, 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 ako, seperti itu. Kemudian kita harus bisa membedakan antara hamzah sukun dan ain sukun, sebab makhrajnya berbeda, nggih. Hamzah sukun makhrajnya keluar dari pangkal tenggorokan, memiliki sifat sidah, ta, seperti itu. Kalau ain, ta. Kalau kaf memiliki sifat al-hams. Jadi kaf juga memiliki sifat sidah. Nah, jadi kita sidah dulu, nanti itu hamasnya itu atau hembusan nafasnya akan keluar dengan sendirinya. Tak, seperti itu. Nah, ini pantulannya tebal. Karena qaf memiliki sifat al-jahar, jadi aliran nafasnya tertahan, maka tidak boleh ada angin yang keluar. Tako, seperti itu, nggih. Kemudian cara membaca harful lin atau huruf-huruf lin. Huruf lin itu apa sih? Huruf lin itu yaitu harful lin atau huruf lin itu yaitu apabila fathah bertemu dengan waw sukun, fathah bertemu dengan ya sukun, maka kita ayun lembut saja. Bau, yau, lau, lai. Jadi tidak kepanjangan atau tidak diseret. Bau, nah itu keseret, nggih. Jadi cukup satu ayun aja. Bau, bayi, lau, lai, seperti itu. Jadi cukup satu ketukan aja. Berikutnya kita belajar cara membaca kadar dari tawasud atau baniyah, sebab tawasud atau baniyah ini merupakan sifat pertengahan antara rokhwa dan sidah, sifat pertengahan antara suara yang tertahan dan suara yang mengalir. Suara yang tertahan itu sidah, suara yang mengalir itu rokhwa. Maka baniyah atau tawasud itu dia masih ada sedikit aliran suara, alias tidak mengalir terus dan juga tidak habis atau tidak tertahan, tidak habis total maksudnya, dan atau tidak tertahan. Jadi kadarnya seperti ini. Hurufnya dulu, nggih. Huruf tawasud atau baniyah itu kita harus hafal, yaitu ro, lam, nun, ain, dan mim. Kita praktek. Untuk mimnya, jadi mimnya saat kita baca mim sukun harus seperti ini.
am, im, am, im, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Jadi yang salah tuh gini, am, im, nah itu namanya disidah atau tertahan ada aliran suaranya. Jadi dialirkan dulu sedikit aja. Am, im, untuk nun, an, in, an, in, Untuk ro, nah kalau ro-nya, ro sukun didahului oleh huruf berokat fathah maka dibaca tebal. Ro sukun didahului huruf berokat kasroh kita baca tipis. Ro sukun didahului huruf berokat doma kita baca tebal. Ar. Nah, huruf ro ini kan memiliki sifat takrir, jadi tidak boleh getarannya tuh lebih dari satu kali. Ar cukup segitu. Ir, ur, ar, ir, ur, agar lidah kita tidak kebablasan. Nirrohim, nah itu yang salah nih. Itu caranya posisi ujung lidah kita punggung ujung lidah kita tempatkan di gusi untuk menahan agar getaran ro-nya tidak kebablasan. Jadi nirrohim tidak seperti itu, tapi nirrohim itu. Kadarnya lam, kadar tawasul dari lam segini nggih. Al, il, ul, yang salah al, il, ul. Nah itu tidak dialirkan suaranya, tidak ada aliran suara sedikit, tidak ada sedikit aliran suara, melainkan tertahan. Kalau al, il, ul, jadi harus kita alirkan sedikit aja aliran suaranya. Al, il, ul. Yang terakhir adalah ain. A, i, u, a, i, u. Caranya kita baca dulu hamzahnya makrotnya keluar dari pangkal tenggorokan, kemudian kita menuju ke tengah tenggorokan untuk mengucapkan ain sukun a, i, u. Seperti itu, ain memiliki sifat lembut nggih. Nah, yang terakhir kita belajar membaca huruf isti'la atau huruf-huruf tebal dengan benar. Jadi untuk mengucapkan huruf-huruf tebal itu tidak perlu kita memonyongkan bibir. Justru kalau kita memonyongkan bibir itu nanti hurufnya yang keluar tuh O-nya tuh seperti O dalam bahasa kita. Sedangkan Arab itu tidak sama nggih, bukan mirip O dalam bahasa kita. Jadi mulutnya kita buka sempurna, kemudian pangkal lidahnya diangkat. Huruf istilah ada 7 nggih. Kho, po, vo, so, bot, ghain, qaf. Dari ketujuh huruf ini yang memiliki sifat idbaq atau paling tebal yaitu po, vo, so, dan bot. Kita belajar membaca nggih. Ho, po, to, vo, so, bo. Ini makrotnya kedua tepi pangkal lidah kanan dan kiri masing-masing menyentuh pada gigi geram atas. Apabila ada yang bisa mengucapkannya hanya dengan satu sisi lidah saja juga boleh nggih. Lembut, makrotnya keluar dari ujung tenggorokan, yang salah go. Nah, tidak seperti G itu salah, melainkan untuk huruf qaf. Saat kita mengucapkan huruf qaf tidak boleh ada udara yang berhembus keluar sebab qaf memiliki sifat al-jahar. Ko, makrotnya mengangkat pangkal lidah ke langit-langit mulut bagian belakang sebab qaf ini makrotnya dekat dengan katup epiglotis. Nah, sekian belajar kita hari ini, semoga bermanfaat. Dari sedikit ilmu yang
bisa saya bagikan dengan segala kekurangan saya. Semoga sahabat dalam belajar bisa lebih baik dari saya dan bisa lebih sempurna. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.